Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Febrianto, NIM MA 182027, akan menjelaskan tentang menganalisis perusahaan plastik untuk UTS Manajemen Strategi. Baik, langsung saja saya akan menerangkan satu persatu. Five Force Analysis digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan berdasarkan persaingan antara perusahaan sejenis, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Sumber penelitian ini adalah PT Srikandi Plastik dengan objek penelitian 5 kekuatan Porter. Narasumber yang digunakan adalah manajemen PT Srikandi Plastik. Yang pertama, ahli dalam industri biji plastik. Yang kedua, konsumen menggunakan FGD. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Menurut Porter, 1987 menyatakan bahwa ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang sudah ada, lalu dapat diperkirakan oleh si pendatang baru. Jika rintangan atau hambatan ini besar dan atau pendatang baru diperkirakan ada perlawanan yang keras dari muka-muka lama, maka ancaman masuknya pendatang baru akan rendah. Ada 6 sumber utama rintangan yang masuk, yaitu yang pertama skala ekonomis, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga kebutuhan modal, yang keempat biaya beralih ke pemasok, yang kelima akses ke seluruh distribusi, lalu yang terakhir ada biaya tak menguntungkan terlepas dari skala. Dalam mengatasi persaingan yang semakin ketat di antara persaingan, strategi yang dapat dilakukan perusahaan plastik adalah dengan memperluas permintaan dan memperkuat tingkat diferensiasi produk dengan meningkatkan kualitas produk dan menjaga kuantitas. Kemudian perusahaan plastik juga dapat melakukan pemasaran yang baik dan menerima saran dari customer tanpa mengubah standar kualitas yang ada. Lalu di sini ada tabel ancaman pendatang baru. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, nomor 1, indikatornya kebutuhan modal. Analisis kebutuhan modal untuk membuka bisnis biji plastik cukup mahal. Modal untuk mesin rata-rata minimal 50 juta dengan modal lahan, di mana keseluruhan membutuhkan modal rata-rata mencapai 300 juta. Kesimpulannya, ancaman rendah. Pesaing antar perusahaan yang sejenis. Indikatornya jumlah pesaing. Analisisnya jumlah pesaing yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo sekitar 40-50 perusahaan. Namun jumlah pesaing yang potensial adalah pesaing di wilayah Sidoarjo sebanyak 15 perusahaan. Kesimpulannya, persaingan tinggi. Lalu ada ancaman produk substitusi. Indikatornya tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Analisisnya tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti tidak terlalu tinggi, di mana masyarakat hanya membutuhkan produk pengganti sebesar 5-100%. Kesimpulannya, ancaman rendah. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama, tingkat domisili pembeli. Analisis pembeli didominasikan oleh produsen alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Kesimpulannya, kekuatan tawar-menawar pembeli tingkat tinggi. Lalu kekuatan tawar-menawar pemasok. Tingkat domisili pemasok. Analisisnya pemasok tidak didomisilikan oleh hanya satu pemasok. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok rendah. Berdasarkan hasil analisis Porter 5 Force, didapatkan hasil bahwa perusahaan iklim persaingan industri plastik di Indonesia cenderung tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah pesaing terutama yang berada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Saat ini mencapai 40 hingga 50 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu industri plastik. Sedangkan di wilayah Sidoarjo sendiri terdapat 15 perusahaan yang merupakan kompetitor dari perusahaan plastik. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya ancaman
pendatang baru. Dalam hal ini, perusahaan plastik memiliki pelanggan tetap di atas 75% dari total pelanggan, sehingga ancaman pendatang baru tidak terlalu tinggi karena dengan adanya loyalitas pelanggan. Lalu otomatis pelanggan akan terus melakukan pembelian pada perusahaan yang sama sehingga tidak akan beralih ke kompetitor baru perusahaan. Dalam industri plastik, pembeli didominasikan oleh perusahaan alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, di mana dominasi pembeli tiap tahun tidak konstan karena tergantung dari jumlah permintaan pembeli. Dalam meningkatkan kekuatan tawar-menawar pembeli, perusahaan juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dimiliki. Dalam hal ini, perusahaan plastik memiliki sales untuk menawarkan dan memberikan informasi mengenai produk yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan, dan pelanggan dapat bertanya langsung mengenai informasi yang dibutuhkan, sehingga pelanggan mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, tentunya perusahaan memiliki pemasok. Dalam hal ini, pemasok dalam industri plastik tidak didominasikan oleh satu pemasok saja. Demikian halnya perusahaan plastik yang dimiliki pemasoknya 4 sampai 7 pemasok. Hal ini dikarenakan apabila satu supplier bermasalah, maka perusahaan dapat memakai supplier lain, dan perusahaan produk dapat tetap berjalan dengan lancar. Kualitas produk dari pemasok tidak terlalu konstan. Hal ini dikarenakan mengikuti harga beli. Semakin rendah harga yang dijual, semakin rendah kualitasnya. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa perusahaan plastik memiliki beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk dapat menghadapi persaingan dalam industri plastik yang semakin kompetitif. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan antara lain: 1. Menambah diferensiasi produk, yaitu produk plastik, harga yang lebih murah dari pesaing, sistem pengiriman yang lebih baik, memberikan sistem pembayaran yang lebih rendah. Strategi alternatif yang dapat digunakan untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif dalam industri plastik. Strategi tersebut adalah mengembangkan usaha dengan menambahkan modal pinjaman dari bank. Dengan penambahan modal, perusahaan dapat menambahkan alat produksi. Perusahaan dapat memberikan program pelatihan bagi karyawan agar karyawan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Strategi yang dijalankan perusahaan plastik saat ini ialah menambahkan diferensiasi produk, harga yang lebih murah dari pesaing, sistem pengiriman yang lebih mudah, sistem pembayaran yang lebih baik. Iklim persaingan industri plastik cenderung semakin meningkat karena jumlah perusahaan pada industri sejenis di Sidoarjo dan Surabaya sebanyak 40-50 perusahaan, sedangkan di wilayah Sidoarjo terdiri dari 15 perusahaan, di mana meningkatkan pesaing yang ada per tahunnya antara 1-2 industri baik skala kecil maupun skala besar, dengan diiringi oleh permintaan pasar yang juga terus-menerus meningkat sebesar 10-15%. Strategi alternatif yang dapat dikembangkan PT Sri Kandi Plastik ialah: yang pertama, menambahkan modal untuk mengembangkan usaha, yang kedua, menambahkan mesin alat produksi, dan yang ketiga, program pelatihan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dari presentasi saya ada yang bermasalah. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.